Ereking aman Ereking. Belum dipanasin. Udah seminggu. Knalpot gimana jadi kan nih? Ya dong, pengen cari kolongan. Beneran nih? Beneran nyari. Tapi bukan hadiah ya, nyari ya nih. Kemarin ada ketemu orang pinggir jalan. Kolongannya kolongan yang underbelly apa yang Enggak, underbelly. Wah jarang banget itu knalpot begitu sekarang. Kalau kan rata-rata udah keluar gitu ya, kayak F1ZR gitu kan. Ya. Enggak seneng kan. Ini underbelly. Ini underbelly. Iya. Oh iya, Gang Rejo nggak ada tanjulan ya? Oh, tanjulan apa? Polisi tidur. Ada sekali di Gang. Itu soalnya bisa bocor itu. Oh kalau kena? Iya kalau kena terus. Hah? Kalau kena terus. Oh terus menerus. Berarti tipis ya dia? Tipis, makanya suaranya cempreng. Oh oke. Baik. Udah mulai nih Ki? Cie. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah ternyata kita ketemu lagi nih ya sekarang dengan RT52 channel YouTube. Tapi ada bedanya nih. Kalau dulu kita pernah punya namanya podcast kisah warga. Nah sekarang kita ada podcast namanya 52 Talks yang dulunya dibawain oleh Jihan sama Azhar. Sekarang dibawain oleh dua orang pembesar. Aduh, dibilang pembesar jadi gak enak nih. Yaitu saya, Vicky Zulfikar dan juga Abdul Atiq Syarifuddin. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Terus udah mau puasa harus sehat. Oh iya, udah mau puasa nih kita harus sehat betul. Dulu kalau 52 kalau kisah warga tuh ngebahasnya spesifik banget tuh Ustaz. Cuman ngebahas tentang bagaimana kegiatan warga RT 5 RW 2 Cipete Utara. Nah, sekarang kita bahasnya kalau sekarang lebih universal. Lebih luas ya Ustaz ya. Kita bahas segala macam dan insya Allah tamunya juga bukan hanya dari lokal. Oh iya. Interlokal dong. Interlokal. Insya Allah ini akan menjadi pemula. Wah, jadi perdana pembukaan lagi ya. Ya, ini anggaplah ruang kita bersama. Ya. Jadi teman-teman 52 nanti juga akan menjadi rumah besar. Dan kita punya podcast ini tujuannya ya pasti yang pertama adalah menebar kebaikan. Menebar kebaikan betul sekali. Menjadi tempat untuk menebar informasi yang baik, inspirasi, ilmu gitu ya. Sangat setuju sekali tuh Ustaz. Dan ini kan perdana nih. Perdana. Ya. Dan kebetulan kita udah mau dekat Ramadan. Iya. Jadi harus nyari isu-isu yang berkaitan dengan Ramadan nih Bang Vicky. Betul. Mungkin nanti tema kita ke depan terdekat kali ya. Itu kita akan bahas Ramadan ya. Karena memang kita podcastnya dimulai dari sebelum Ramadan nih. Betul. Kita akan bahas segala macam yang terkait dengan Ramadan. Dan pastinya tadi seperti Ustadz bilang. Ya biar ada manfaatnya gitu, kebaikan buat kita semua. Betul. Ya. Baik. Ustadz nih kita dikit lagi nih udah mau menjelang Ramadan nih. Rame. Yang namanya Tarhib Ramadan. Betul, udah hitungan hari. Biasanya tuh dari mulai bulan Sya'ban udah rame tuh. Oh iya betul. Tarhib Ramadan. Kalau di pengajian emak-emak tuh Majelis Taklim biasanya tawakufan dan Tarhib Ramadan. Oh itu digabung ya? Itu double. Kalau ada yang triple. Isra Mi'raj, tawakuf dan Tarhib Ramadan. Ada yang 4 lagi. Gitu. Maulid, Isra Mi'raj. Maulid juga. Kodo. Oh kodo ya Allah ya karim. Maulidnya ketinggalan. Ceramah 1 orang. Tetap. Kan biar ngirit. Oh tapi amplop 4. Oh enggak dong, 1 dong. Nah itu Tarhib salah satu di antara ini kayaknya rame juga di Indonesia ya. Rame banget di Indonesia. Dan cukup populer sih kalau saya bilang. Betul. Ya, bagus juga sih kalau menurut aneh ya. Iya. Itu kayaknya emang budaya yang perlu dihadirkan. Iya. Kita nggak mengatakan berlebihan daripada itu ya. Katakan itu menjadi sebuah budaya. Ya. Anak-anak di sekolah jadi kalau oh iya sebentar lagi mau puasa nih. Gitu. Jadi sadar gitu ya. Jadi sadar. Tapi ngomongin budaya nih Ustaz. Kadang penasaran nih, kalau di Indonesia tadi ada budaya tawakufan gitu kan, terus ada pawai obor. Sebenarnya dulu zaman Rasulullah atau zaman sahabat mungkin tabiin mungkin ada tarhib nggak sih? Kalau tarhib yang versi kita nih ya, misalnya kalau di Indonesia kan tarhibnya kan seru nih, dari mulai ngadain pengajian, ada yang kadang kumpul-kumpul gitu ya. Terus kadang ada yang kalau istilah Betawi itu ada rawahan. Ya, gitu ruahan betul. Itu pasti dikaitkan sama Ramadan tuh. Orang kalau udah merawahan pasti udah deket puasa tuh. Betul. Kebiasaan keluarga juga begitu tuh. Nah, di masyarakat juga
dari mulai lingkup majelis taklim, perkantoran, warga sampai sekolah-sekolah aja tuh. Itu ngadain tarhib tuh. Betul. Biasanya kalau udah minggu-minggu terakhir sebelum sebelum Ramadan tuh biasanya pada ngadain pawai gitu ya. Kalau yang dimaksud adalah seperti itu, kayaknya zaman Rasul emang nggak ada sih. Makanya kita bilang tadi budaya nih. Oh iya. Tetapi yang namanya semangat menyambut Ramadan itu udah ada gitu. Nah ini kan istilahnya kan ijtihadnya ya. Jadi ijtihadnya kalau seandainya tujuan utamanya adalah menghidupkan semangat untuk menyambut Ramadan itu ada. Tapi caranya kan beda-beda. Kayak di Arab nih jangan jauh-jauh zaman Rasul. Di Arab aja sekarang kalau kita lihat nggak ada Bang Vicky. Oh nggak ada tarhib pawai gitu nggak ada, tapi lebih heboh lagi. Apa itu? Dia di pamflet besar atau dia apa sih namanya itu kalau di pinggir jalan tuh? Reklama gitu. Reklama besar. Itu nggak tanggung-tanggung tuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Itu sebulan sebelumnya. Ada gambar pejabat biasanya nggak? Biasanya raja, gubernur. Kan mereka kan keluarga mereka sendiri kan. Kalau di Arab Saudi. Dan itu mereka udah nyiapin tuh. Bahkan sampai ada ucapan, kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Itu udah biasa. Bahkan di beberapa negara Arab ya, Timur Tengah yang saya tahu tuh seperti Arab yang negara Arab Teluk atau Arab Afrika seperti Mesir itu, maka mereka punya kebiasaan menghias rumah. Mereka menghias rumah. Pernah dengar gak ada istilah namanya fanus? Fanus itu kayak kalau lampu itu uniknya di sepanjang jalan puncak kalau kita dari Ciawi ke atas tuh, itu kalau di tempat jualan orang jualan ada kendi, ada jualan lampu, lampion, itu ada lampion yang unik, yang coraknya mungkin kayak ke Timur Tengah itu namanya fanus. Yang lampu gantung gitu Bang? Lampu gantung, yang ada ukuran yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah itu orang Arab paling demen menghias rumahnya kalau udah deket puasa tuh pakai fanus. Makanya orang Arab tuh kalau udah bulan puasa rumahnya tuh rame. Warna-warni kali? Ada yang warna-warni. Rata-rata warna-warna ini ya, warna-warna apa sih kayak semacam warna-warna apa sih kan kalau LED kan putih tuh, kalau dia apa sih kayak WAM gitu ya. Warna-warna soft gitu. Iya, warna soft, ada yang kelap-kelip. Iya intinya menyambut Ramadan itu macam-macam sih caranya. Kalau dulu para sahabat ya dan Rasulullah SAW itu bahkan mereka berdoa. Minta sama Allah pengen dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Padahal Ramadannya belum nyampe ya? Belum nyampe, bahkan dalam riwayat itu ada gini Bang Vicky. Ada yang para salafus saleh itu habis selesai Ramadan itu masih doa. Doanya tuh minta dikabulkan semua amalan Ramadan. Rabbana taqabbal minna Ramadan, Rabbana taqabbal. Itu 5 bulan lamanya tuh. 5 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. 5 bulan cuma minta diterima amal ibadahnya. Setelah bulan Safar berganti, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai bulan Sya'ban itu mintanya ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Itu dilakukan sama Rasulullah apa sahabat? Oleh Rasul dan para salafus saleh. Para tabi'in dan semuanya pengen banget. Jangan sampai Ramadan yang akan datang itu Ramadan terakhir. Luar biasa kan? Dan memang pada akhirnya semua muslim ya di dunia ternyata menyambut luar biasa kedatangan Ramadan dengan cara yang beda-beda. Caranya beda-beda. Kalau kita biasa di Indonesia atau misalkan di sini Cipete Utara tuh pada pawai obor. Pawai obor itu kalau di masyarakat. Kalau di sekolah lain lagi tuh. Oh ada lagi sekolah. Pawainya siang, pagi gitu kan. Dan nggak mungkin pakai obor ya. Iya dan coba bayangin anak-anak kan jadi terbawa ya. Vibes Ramadan tuh kayaknya udah mulai terasa nih, sekarang aja udah mulai terasa. Iya udah mulai. Jakarta aja tuh jangankan musola masjid, macetnya aja udah lain. Sepakat gak? Sepakat. Jadi kalau udah mau Ramadan tuh kayak macetnya beda deh macetnya beda emang Ramadan. Macetnya penuh dengan ketegangan gitu. Deg-degan terlamban buka puasa di jalanan. Betul. Apalagi ada undangan. Wah itu mah makin ngeri lagi. Handphone berdering terus lagi. Ustadz dari mana? Melihat di map perjalanan dari titik A ke B 45 menit. Pasti jalan ini jadi 60 menit. Baik Ustadz. Lalu nih sebenarnya tuh tujuan atau bahkan fungsi dari tarhib tuh apa sih gitu? Kalau misalkan kita kaitkan dengan Islam itu sendiri misalkan. Ya sebenarnya gini, yang uniknya tuh ya Bang Vicky, Ramadan itu kan sebenarnya bulan yang paling istimewa ya di antara bulan-bulan yang Allah pernah ciptain. Dan ini perlu diketahui juga gitu. Di saat Allah menciptakan 12 bulan itu, Allah memberikan keistimewaan kepada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram. Bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ramadan nggak masuk? Nah, nggak masuk kan? Karena apa? Karena memang kapasitas Ramadan itu bukan lagi bulan haram, tetapi bulannya bulan. Waduh, apa gitu? Bulannya bulan. Rajanya raja nih. Rajanya raja. Sayyidus Syuhur. Jadi emang Ramadan ini satu hal yang istimewa dan bahkan kita akan menemukan
banyak hal yang nggak akan kita temukan di luar Ramadan. Iya. Makanya Ramadan itu menjadi istimewa gitu loh. Artinya ketika kita mau ketemu Ramadan, kalau kita salah persepsi tentang Ramadan, ya banyak orang akhirnya setiap tahun ketemu Ramadan ya gitu-gitu aja. Oke. Kadang ya seperti bulan biasanya, bahkan auzubillah min dzalik, ada tuh yang cuek-cuek aja nggak puasa, ya kan? Oke, betul. Ya paling dia ikut sahur sih, pura-pura ikut sahur sama keluarganya, ikut sahur. Tapi karena Terus? kerjanya jauh, 10 kilo ya kan, celingak-celinguk, pakai helm masuk deh. Bahari ya kan. Subsidi lagi, warteg Bahari subsidi gitu. Motornya autopilot ya. Autopilot, kayaknya tuh emang kayak ada kayak Tesla gitu ya. Kayak Tesla. Bang. Tapi kalau ngaku sama teman-teman bikersnya dia bilang komstirnya rusak. Iya, komstir. Belok sendiri gitu ya. Susah dikendalikan. Susah gitu. dikendalikan. Nah itu sebab akibat apa ya? Sebab akibat karena memang mereka tuh nggak paham Ramadan tuh apa gitu. Oke. Iya kan, sementara kan Ramadan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, meskipun memang bulan itu semua setan dibelenggu, gitu kan? Wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Tapi kok masih ada yang perilakunya kayak setan di bulan Ramadan nih? Yang nyolong ada, yang maksiat ada, yang nggak puasa ada, yang zina juga ada, yang itu ada. Kenapa? Karena itu tadi, karena mungkin pandangan kita saat itu tentang Ramadan tuh nggak sempurna. Iya. Padahal sebenarnya tadi kalau saya sampaikan fungsi tarhib itu buat kayak semacam alarm gitu ya, bahwa ini Ramadan mau datang nih, ayo siapin dirinya. Persiapkan mentalnya gitu kan. Nah lalu Ustadz nih, biar kita tadi udah di-mention sedikit sama Ustadz gitu, ada orang-orang yang pada akhirnya ketika Ramadan ternyata dia menjalankan Ramadan biasa aja, bahkan ya udah tetap maksiat juga. Biar nggak kayak gitu tuh Ustadz, apa nih persiapan kita biar matang gitu ketika menjalani Ramadan? Paling nancep sih yang saya ingat tuh ya di pikiran saya tuh, itu perkataan Imam Nawawi. Oke. Taubat sih. Taubat. Taubat. Ya Allah. Jadi kalau ketemu Ramadan tuh udah persiapannya yang pertama taubat paling penting. Taubat. Makanya gini, kalau saya ya Bang Vicky, ngelihat runtutan Ramadan tuh gini, Ramadan itu kan letaknya setelah Rajab dan Sya'ban ya. Iya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini kan dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Itu Rajab itu ya? bulannya Allah. Rajab. Iya, karena bulan haram. Oke. Iya kan, bulannya Allah. Makanya di situ dulu jangankan Rasulullah, bangsa jahiliyah aja itu kalau disebutkan 4 bulan itu respect banget mereka. Oh, sampai mereka walaupun jahiliyah bukan Islam, tahu banget. Tahu. Iya. Beda perilaku. Itu makanya yang sering kita nggak tahu tuh. Ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Itu orang jahiliyah dulu, Abu Jahal CS. Itu kalau disebutkan bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu mereka udah respect, berubah sikap mereka. Yang biasa ngebegal libur, yang biasa perang nggak boleh perang, terus yang mohon maaf nih, yang biasanya PSK nggak narik, nggak ada open BO tuh, ya kan, libur tuh, yang korupsi juga nggak ada, semuanya pokoknya patuh. Bahkan sampai diceritakan tuh gini, kalau ada seseorang punya sengketa darah ya, mungkin saudaranya pernah dibunuh gitu ya, terus kemudian orang ini ketemu dengan pembunuh saudaranya di bulan haram, meskipun bawa pedang itu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oh, itu komitmennya luar biasa. Padahal orang jahiliyah loh itu. Iya, padahal jahiliyah tapi megang komitmennya luar biasa. Komitmen luar biasa. Jadi meskipun mereka itu ketemu dengan orang yang pernah membunuh saudaranya, tapi kalau ketemu di 4 bulan itu mereka berhenti. Dan zaman itu ya hukum nggak seperti hari ini gitu kan. Nggak seperti hari ini. Gitu ya. Betul. Ya meskipun bulan Ramadan tuh hukumnya nggak sama persis dengan bulan haram ya. Meskipun kedudukan lebih tinggi, bulan Ramadan tetap boleh ada peperangan, boleh. Kan perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Iya. Nah, dari sinilah ya, bulan Rajab itu udah ada persiapan. Kita diperintahkan oleh Al-Quran itu fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat kezaliman. Datanglah bulan Sya'ban. Yang dimana ikonnya itu bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban. Wah, malam nisfu Sya'ban itu saya sering mengingatkan sih ke jamaah kemarin itu menjelang nisfu Sya'ban. Ya oke lah, mungkin di tengah masyarakat tuh ada perdebatan, nggak usah melakukan itu, mungkin itu bid'ah, itu ya masing-masing silakan bertanggung jawab dengan pendapatnya lah. Tetapi jangan pernah menganggap malam nisfu Sya'ban itu yang nggak ada apa-apanya. Karena malam nisfu Sya'ban itu hadisnya sahih banget. Ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah itu turun dan melihat semua hambanya dan mengampuni semua hambanya kecuali 3 golongan. Nah ini yang saya katakan taubat nih. Jadi alarmnya itu di bulan Sya'ban.
Oh iya, oke oke. Nah, Di makanya pertengahan tuh Ustaz di ya? pertengahan malam nisfu Oke. Syaban atau di pertengahan bulan Syaban. Jadi malam 15 itu Allah mengampuni semua hambanya kecuali 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang musyrik. Musyrik. Yang kedua adalah orang yang masih bersengketa dengan orang lain. Oke. Dan yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Oh. Nah, artinya kan yang satu ini urusan kita sama Allah, Iya. yang dua urusan sosial nih. Oh iya Makanya juga tadi ya. iya, betul, betul, yang betul, dua betul. urusan sosial nih. Iya, iya. Ya kita kalau jadi orang yang dizalimi kita bisa memaafkan. Tapi kalau kita yang membuat zalim, waduh, Susah juga kalau kayaknya kita maafin gitu ya. klarifikasinya harus datang ke yang bersangkutan nih. Betul, betul, Apalagi betul. utang nyangkut nih kan. Udah 2 kali lebaran belum lunas nih. Kayak Bang Toib Artinya ya. ternyata Islam itu memperhatikan aspek sosial juga. Oh, Makanya tadi sangat ya, kalau luar Bang biasa. Vicky melontarkan pertanyaan kira-kira apa sih? Kalau saya pribadi menyimpulkan taubat sih penting banget. Iya, 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 iya. Karena kemarin saya pernah baca buku itu mengatakan bahkan amalan seorang hamba itu bisa bergantung antara langit dengan bumi sebab karena ulahnya dia belum berbaik-baikan dengan saudaranya. Berarti belum diterima dong tuh? Belum diterima. Ya Allah ya Karim. Makanya ada satu hadis lagi yang bikin saya rada-rada termenung ya, dan itu berat banget ya. Akhirnya hati itu berjuang. Udah maafin aja semua orang yang punya perilaku jelek sama kita, kita maafin. Dan kalau kita pernah punya salah ya mungkin kita minta maaf ke yang bersangkutan ya, meskipun belum bisa ketemu langsung, belum bisa silaturahim, belum bisa ketemu ya mungkin kirimin aja Abu Nawas 1 loyang kan, pakai surat gitu permintaan maaf. Setengah kambing kayaknya lumayan. Iya, Kakanda yang aku muliakan, melalui surat yang secari kertas sederhana ini aku menyampaikan permohonan maafku yang sebesar-besarnya, termasuk hutang 10 juta tolong dilunasi. Abu Nawasnya dilempar 10 juta lu cuma sogok gini doang. Nah makanya bulan itu tuh Nisfu Syaban tuh bulan-bulan untuk pembersihan. Nah, ada satu hadis lagi yang rada-rada bikin nyesek ya, itu ada malaikat yang mengadu kepada Allah. Ini kenapa ya Allah, kenapa rahmatmu ini tidak turun-turun ke hambamu si fulan ini? Kenapa engkau tidak kunjung mengampuni dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih bersengketa dengan saudaranya. Dan Allah mengatakan anzirhuma hatta yastaliha, biarkan dia dengan urusannya sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Kalau nanti dia sudah berbaikan sama saudaranya, insya Allah aku akan ampuni dosanya dan aku akan berikan rahmatnya seluas-luasnya. Oke, Masya Allah, ketahan banget ya ketika kita masih punya masalah dengan orang Iya, lain ya. betul. Luar biasa. Nih jadi catatan penting nih ternyata nih, bahwa sebelum Ramadan kita selesaikan dulu masalah kita dengan sesama kita. Betul. Dan juga alhamdulillah memang ada kebiasaan ya Ustadz ya kita bahwa sebelum Ramadan tuh kadang saling berkirim teks, saling minta maaf. Iya, zaman dulu SMS. Iya. Setelah habis SMS datang BBM. Dan sama semua tuh bentuknya. Cuma diganti di bawahnya doang. Atik dan keluarga. Ganti nama doang. Dan sampai itu muter ketemu orang itu lagi yang buat pertama. Ini punya gue nih yang bikin gitu. Iya lagi, betul. Dan terus gini Bang Vicky, di kita tuh kan kadang ngumpul tuh bukan sekedar ngumpul ya. Iya. Iya kan ada ruahan tuh sampai ada kalau bahasa orang di daerah Jawa tuh ada istilah nyekar ya. Oh iya. Bukan yang meninggal doang, yang hidup pun didatengin gitu. Dan biasanya makan-makan bareng, nanti ditutup sama salam-salaman. Betul. Saya kira itu budaya yang bagus juga sih. Iya kan? Ya Cing, maafin ya Cing, Kak, Bang, maafin lu mau puasa. Karena apa? Emang hidup tuh enak gak sih kalau kita tuh meminimalisir masalah sama orang? Dan lebih tenang sih. Lebih tenang sih, jujur aja nih ya. Heeh. Kita punya utang aja nih. Kadang mau kondangan deg-degan, ketemu gak nih gue sama dia nih yang punya duit nih. Akhirnya kan gak enak ya. Sama juga gitu loh. Kalau itu soal finansial, utang aja kita ngerasa gak nyaman sama orang. Begitu juga dengan kezaliman gitu. Sayyidina Umar itu saking tenangnya hidup. Ini keluar sedikit temanya. Menjadi seorang khalifah di kala itu, ketika dia minim persoalan gitu, nggak berbuat zalim kepada rakyat, nggak pernah menipu, nggak pernah korup, dan nggak pernah menzalimi, itu saking nyamannya menjadi seorang khalifah. Itu Umar bin Khattab pernah diketemukan tidur di bawah pohon di siang hari dan cuma beralaskan tangannya, tidur di pinggir jalan. Masya Allah. Sampai orang-orang tuh ketika ada tamu utusan dari Romawi nanya, mana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sana biasanya kalau siang-siang ini lagi istirahat. Diketemu lagi tidur. Apa kata tamunya? Adil tafanimta. Hakamta wa adil tafanimta.
kamu ini sudah berkuasa, berbuat adil dan engkau bisa tidur. Iya. Karena saking tenangnya coba, nggak ada penjagaan, nggak ada pas pampres, nggak ada Tenang siapa. banget berarti Tenang ya. banget. Kita juga sama sih. Masya Allah luar Iya, biasa. kita juga kalau hati kita lagi nggak enak sama orang nih, aduh ketemunya aja udah ogah gitu. Jangan ketemu, pas lihat notif aja dia lagi. Iya. Nah itu juga Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita itu masih sibuk sama urusan orang gitu Bang Vicky. Oh iya iya. Masih gedek, ntar tarawih ketemu dia nih. Jangankan ngeliat muka dia, sendalnya kita udah apalin nih. Ntar sendalnya markir sebelah barat, kita sebelah timur. Tapi masih untung sih kalau pindah sendal dong kadang pindah masjid. Wah itu ada, Atau balik kanan. banyak. Oh, Balik lagi. Ini di Indonesia loh, budaya ngambek di Indonesia tuh dahsyat. Apalagi mohon maaf, Iya, maaf. iya. Pemirsa, orang Betawi tuh kalau ngambek, ya Allah, awet. awet. Orang Betawi kalau ngambek tuh awet. Aduh, 7 Lebaran, 7 Nastar tuh nggak bakal dicolek tuh. Ini otokritik ya. Ya, Karena kita iya. Betawi juga. Betul. Orang Betawi kalau ngambek tuh mateng banget. Matang banget. Mateng banget. Iya, kalau enggak benar-benar kebuka hidayah tuh memaafkan atau dimaafkan itu luar biasa. Masya Allah. Dan ini pesan ini mohon maaf ya. Orang Betawi, saya orang Betawi, jadi enggak usah kesinggung juga. Dan memang itu fakta. Bahkan di tengah masyarakat kita ini bukan orang Betawi tapi ini banyak macam-macam ragamnya. Kadang cuma gara-gara pemilihan RT, pemilihan RW, Iya. pemilihan DKM, kemudian ada jadi masalah. Ah udahlah, bahkan itu sholatnya udah nggak di situ lagi tuh, udah pindah ke RW sebelah gitu. Pindah ke RW sebelah. Ya Allah. Biarin jauh, yang penting Iya. gak ketemu dia gitu ya. Nah, ini jangan sampai begitu. Jangan tuh. sampai. Nah, Nah, ini Ramadan. Ramadan. Udah tinggal berapa hari lagi nih? Betul. Dah maafin aja. Ya, maafin. Ikhlasin. Allah juga tahu kok duit kita dipakai sama dia nggak balik-balik. Masya Allah. Mungkin tanah kita pernah diserobot, kita pernah difitnah. Iya. Ya, syukur-syukur kita yang minta maaf. Nah, ini podcast nih. Saya duluan nih. Iya. Minta maaf ya Ustadz Abdul Latif kalau ada salah-salah. Saya ikutan juga minta maaf ya. Kalau ada yang nonton saya pernah zolim sama Anda. Baik Ustaz. Iya. Ini kalau tadi kita udah ngomongin Ramadan, tarifnya, persiapannya segala macamnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih tadi juga kita kadang ngejalanin Ramadan ya udah lewat begitu aja rutinan tahunan atau bahkan nauzubillah min zalik kita jalanin Ramadan masih ada maksiat-maksiatnya. Terus gimana nih Ustaz? Biar kita Ramadan gitu ya, keluar Ramadan terutama itu ada dampaknya gitu. Berubah gitu jadi lebih baik Iya. kita. Itu sih yang diharapin ya. Iya, harapannya. Jangankan Ramadan ya. Semua ibadah itu sejatinya kalau dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan impact, Bang. Iya. Pasti ada impactnya. Kayak Betul. contoh gini ya, salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat yang model bagaimana atau salat yang seperti apa yang bisa menyebabkan orangnya itu bisa meninggalkan perkara yang keji dan munkar. Iya. Haji juga begitu. Haji itu kan ada namanya haji mabrur ya. Iya, Haji Mabrur. Haji mabrur ini kalau dia melaksanakan hajinya dengan benar dan syarat sahnya sudah terlengkapi bahkan diterima oleh Allah, ini kata Rasulullah SAW nggak ada lagi balasan yang pantas kecuali surga. Wah, itu balasan langsung surga. Kalau hajinya Mabrur. Kalau ya? haji mabrur. Masya Allah. Dan bahkan ulama mengatakan di antara ciri-ciri haji mabrur itu orang yang makin berkah, makin kaya, yang tadinya susah makin kaya, yang tadinya hartanya sedikit jadi makin banyak. Itu bentuk duniawinya aja berimpact ya. Berimpact betul. Apalagi yang akhirat. Nah, termasuk Ramadan nih. Gimana nih caranya Ramadan nih bisa Iya. memberikan? Kalau hemat saya pribadi ya, mungkin nanti Bang Vicky tambahin. Iya. Pertama harus punya ilmu sih. Iya, Punya sepakat. ilmu. Sepakat banget itu. Jadi jangan sampai salah kalau Ramadan itu ntar dia perilakunya sama-sama aja. Iya. Cuma ganti jam makan, jam tidur makin nambah. Ya memang sih nggak bisa dipungkiri orang kalau puasa itu kadang, mohon maaf ya, kadang kenapa tidurnya makin pules gitu ya. Bahkan kalau di masjid itu lagi itikaf tuh kayaknya sedep banget gitu. Adem ubin. Iya, tidur hanya sekedar pakai karpet dan beralaskan sejadah aja tuh, bantalnya sejadah udah enak Iya, banget tuh. Udah enak banget. Udah enak banget tuh. Nah, tetapi Ramadannya itu jangan sampai kehilangan nilai. Nilai. Oke. Jadi kita bawa dulu ilmu tentang Ramadan tuh apa. Bukan cuma sekedar puasanya doang, tetapi kita juga kenali Ramadan itu punya keistimewaan apa. Oke. Kalau saya pernah dengar dulu Bang Vicky pernah nyebutin value. Wow. Oh iya, value. Lu betul. harus tahu value lu apa nih di Ramadan. betul. Kenapa sih lu sampai ngotot-ngotot kan gitu kan? Betul. Itu kira-kira apa tuh? Value Ramadan tuh apa? Iya, jadi memang pada akhirnya kalau misalkan saya sering ngomong gitu ya ke orang gitu bahwa ke simulasi sederhana gitu misalkan kalau lagi ngajak training gitu bahwa kalau misalkan disuruh lompat gitu kan kira-kira jarak berapa meter, laki paling 2 meter 3 meter gitu ya. Tapi kalau misalkan saya rubah situasinya lompat di atas gedung gitu lah,
Gedung bertingkat nih? Gedung bertingkat. Bukan kontrakan? Bukan kontrakan. Bukan kontrakan. Kontrak paling 2 tingkat gitu kan. Iya. Ini gedungnya sampai 10 lantai. Allahu Itu kan Akbar. lumayan 40-an meter gitu kan. Nyawa nih taruhannya Nyawa nih. taruhannya. Mau lompat nggak? Jawabannya pasti kebanyakan nggak. Iya, Karena nggak mau dong, resikonya iya. Mati lah. resikonya mati. Hmm. Lalu kita tambahin di gedung sebelah kalau ente lompat, ente dapat duit yang 10 juta. Wah, Nah, mulai nih. mulai ada yang tergiur. Iya, ada yang Mau minat. deh, boleh deh. Ya. Terus kita tantang lagi situasinya. Ya udah jaraknya kita jadiin 3 meter tapi dapat uang 1 miliar. Kebanyakan sih ogah. Kebanyakan ogah gitu. Nah, tapi kalau diganti situasi lagi, ini kalau ente lompat gitu kan. Lalu yang di gedung sebelah itu ada orang yang minta tolong. Nah, kira-kira kalau yang minta tolong itu adalah ibu Anda, kira-kira mau lompat gak? Dan hampir semua yang saya tanya gitu pasti jawabannya mau. Waduh. Nah, bedanya kan pada akhirnya ini, kenapa ketika uang 1 miliar nggak mau lompat, tapi ketika ibu mau lompat, bedanya adalah di value gitu kan. Berarti ada nilai yang harus Ada diperjuangkan. nilai yang harus diperjuangkan. Ramadan juga gitu ya? Ramadan gitu, kadang pertanyaannya gini, pertanyaan ke kita berdua juga nih Ustadz itu kan. Sering nanya saya, umur udah berapa Pak? Umur udah 42 gitu kan. Oh berarti kalau baliknya umur 12 misalkan, berarti udah 30 kali Ramadan dong. Allahu Akbar. Iya. Terus 30 Ramadan yang udah dilalui berubahnya apa Pak? Iya. Berapa banyak Ramadan yang Anda sudah lalui dan Ramadan yang mana yang bisa membuat Anda berubah? Betul. Kalau nggak berubah ngapain aja? Kalau nggak berubah ngapain aja? Dan kalau nggak berubah berarti value Allah. Ramadannya belum ada. belum maksimal. Belum Belum maksimal. Orang yang punya yang menganggap satu hal itu ada value-nya pasti akan dikejar, Iya. akan diperjuangkan. Kayak anak kecil misalkan, ya mainan buat dia value-nya tinggi gitu ya. Betul. Makanya dimainin. Tapi kalau buat kita apaan sih mainan gitu ya. Mm. Jadi kalau emang punya value-nya, ya maka tadi betul kata Ustadz ya. Iya. Biar nambah value itu kita harus cari pakai ilmu. Bukan cuma ilmu tentang puasa doang loh ya. Iya. Jadi bukan cuma sekedar puasa, tapi dia juga tahu ada apa sih di dalam Ramadan itu. Nah, apa yang dia dapat misalkan? Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Bahkan kalau dia ngelihat orang-orang, kenapa di 10 hari terakhir itu sampai ada yang itikaf, Ya, sampai ada yang cuti, betul. kalau dagang sampai nutup toko, Iya. dia nginep. Bahkan begini Bang Vicky, saya pernah dulu waktu masih kuliah di Mekah, itu sampai ada orang yang Masya Allah ya, mungkin karena Allah berikan dia keberkahan dalam finansialnya, itu sebulan tuh itikaf di Mekah. Sebulan. Masya Allah. Tapi ini emang CEO sih, kayak antum lah. Oh, Iya. saya kan nyamar. Iya nyamar. Ini sih dia udah pasif income kayak saya, tapi kalau saya kan income-nya pasif. Nah itu saya ketika bercakap-cakap nih ya, ngobrol-ngobrol gitu. Oh Pak Haji usahanya apa? Cerita. Ya saya cuma jualan batu aja Pak. Wih hebat banget nih saya bilang nih. Batunya apa dong? Iya jualan. Saya pikir karena saya pencinta cincin nih ya. Iya. Wah ini kayak pemain batu cincin nih bilangin. Ya enggak Ustadz, cuma jualan batu bara doang. Oh iya. Batunya bener batu kan, batu bara iya, gitu. Batunya sih hitam doang. Iya. Tapi ada baranya itu. Tapi ada baranya. Itu yang bikin mahal. Nah itu dia sampai menghabiskan sebulan full di Tanah Suci. Bahkan ke Madinah itu cuma 2 hari 3 hari doang. Atau bahkan ada yang sebaliknya, ada yang lebih milih itikaf di Madinah. Artinya buat apa sih mereka tuh itikaf? Bela-belain. Iya bela-belain gitu. Karena dia merasa ada value-nya itu. Ada value-nya. Ada value-nya jika dia mau ngejar begitu ya sebulan luar biasa. Bahkan kalau kita dengar tuh hadis tentang umroh di bulan Ramadan itu kata Rasulullah itu ta'dilu hajjatan. Orang yang berumroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala berhaji. Oh makanya. Oh makanya mahal. Makanya mahal dan makanya sempat ada berita kalau nggak salah tahun 2000 berapa gitu ya. Itu lonjakan orang umroh hampir menyamai atau melebihi orang haji. Orang haji, betul. Dan saya yakin sih kayaknya sama deh. Oke. Ya, saya doain mudah-mudahan Mas Vicky dan teman-teman kru Insyaallah, amin. bisa umroh di bulan Ramadan nih. Amin Allahumma Oh amin. itu Mas Vicky, saya pernah punya cerita sama istri saya itu mau sampai pingsan. Siapa pingsan? Saya hampir pingsan. Oh. Gara-gara tawaf itu padatnya luar biasa, udah kayak haji. Dan mohon maaf ya, itu yang jalan bukan kaki kita, badan. Kedorong. Jadi, kita ngikut orang aja. Jadi saya megangin istri di depannya ada perempuan orang lain gitu ya. Ada jamaah perempuan yang dari rombongan lain. Itu kita ngikut aja udah. Kaki itu cuma ya udah mau ngitung aja deh. Kedorong ya Kedorong, udah nggak bisa. Udah Dan sedikit terurai padet. itu ketika azan maghrib. Oh. Itu cerita tahun berapa ya? 2017 apa 18 lah ya. Sebelum kita pulang dari Mekah. Oh, Masya Allah. Itu dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Bang Vicky. Pakai travel sebutkan travel ini. Aduh, ntar ada sponsor nih. Ada sponsor. Tapi anyway emang bener sih kembali kepada tadi ya. Kalau kita semakin matang tentang Ramadan kita, iya.
kita akan melihat orang-orang yang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Iya. Ada yang berlomba-lomba bersedekah setiap hari. Oke. Iya kan kayak apa namanya teman-teman Four Corners. Oh, Kabarnya kan nerima itu tuh, nerima donasi kan. terima donasi. Dan suka ada bukan Jumat berbagi ya. RT 52 berbagi. RT 52 berbagi. Iya. Itu satu. Kalau yang di ITC Lampu Merah, Tajil on the road. Tajil on the road. Iya. Berarti nerima donasi dong. Terima donasi. Nah, itu kan kenapa sih gitu loh. Di bulan Ramadan tuh orang tuh populer bersedekah tuh kenapa? Iya. Kalau bukan karena mereka tahu bahwasanya keutamaan bersedekah di bulan Ramadan tuh nggak mungkin. Betul. Bahkan dulu para ulama itu, para salafus soleh itu tidak akan pernah melewatkan sehari pun di bulan Ramadan kecuali mereka bersedekah. Oh, pastiin setiap hari bersedekah. Ada sedekahnya. Dan Qur'annya digaspol, itikaf di 10 hari terakhir bagi yang mampu ya. Terus kemudian sholat tarawihnya dijaga supaya istiqomah. Ya intinya emang Ramadan ini masih banyak ilmu yang belum kita tahu sih. Masya Allah. Ini saya dengar apa yang Ustaz sampaikan, mungkin juga teman-teman lain gitu ya, sobat podcast 52 Talk ini. Jadi oke, kayaknya saya mau jalanin ini. Pas hari nih Ustaz nih, pas kita lagi jalanin, megang nih yang namanya benda kotak. Iya. Oh iya, setan gepeng. Setan gepeng. Lalu scroll gitu kan. Tahu-tahu buka puasa yang tadinya harusnya asar misalkan rencananya gitu mau tilawah Quran, nggak jadi. Jadi sikap kita di zaman sekarang nih, era kita dengan setan gepeng tadi, gimana nih tadi? Ya kalau saya sih kuncinya kalau menurut saya nih ya, Iya. mungkin Bang Vicky punya jawaban lain. Ngatur waktu. Oke. Manajemen waktu. Manajemen Ya waktu. sebenarnya gini, zaman sekarang saya pribadi ini kayaknya susah sih kalau ngelepas dari sosmed. Artinya bukan berarti dengan sosmed. Karena gini, kayak belanja nih online, mau nggak mau kita ngeliat toko oren. Ya. Dan kadang ada beberapa toko yang nggak buka link kecuali di TikTok. Oke. Misalnya. Misal. Terus mau gimana dong? Ya mungkin tinggal kita aja nih pinter ngatur waktu, jangan terlalu lama gitu. Kadang scroll sampai 1 jam 2 jam ngapain aja gitu loh. Dan saya sih alhamdulillah jujur ini sudah mulai nih ngatur-ngatur apa nih butuhnya apa ngelihatnya di TikTok, misalnya kayak nyari ini ya nih, nyari apa baju, nyari apa sarung, nyari apa. Nah itu bisa tuh kita lihat di situ. Udah selesai, udah check out, selesai. Iya. Manajemen waktu berarti memang tinggal itu. Betul. Kadang di luar Ramadan aja kalau kita nggak pinter-pinter nyari atau mengatur waktu, ya kayaknya sayang-sayang juga ya. Iya. Dan biasanya kalau bulan Ramadan saya pribadi nih, kalau lagi kosong, kalau udah selesai tilawah mendingan tidur aja sih. Gitu. Dan jadi memang ini salah satu ciri dari maturity gitu ya, kedewasaan seseorang ya ketika dia bisa manage waktu dengan baik gitu ya. Betul. Dan kedewasaan itulah yang bisa menjadikan dia bisa memilah. Iya. Oh ini penting nggak, ini nggak penting gitu loh. Ini cukup apa nggak cukup gitu. Dan jadi punya prioritas ya Ustaz ya. Dari situ ada prioritas. Betul. Gitu. Ya prioritas pada akhirnya memang harus ditentukan dulu ya Ustaz ya. Tentuin dulu biar kita nanti lebih mudah biasanya untuk bisa memanage waktu kita dengan baik nih. Nah, Ustaz tadi kita sudah bicara luar biasa tentang bagaimana kita menyambut Ramadan gitu kan. Lalu mempersiapkan diri kita dalam menjalankan ibadah Ramadan, dan juga di Ramadan sendiri ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, manajemen waktunya segala macamnya itu seperti apa itu ya. Terakhir nih Ustadz nih sebelum kita tutup. Ini udah mau habis nih. Udah mau habis, nanti kita baru sebentar deh. Biar ya begitu. Kayak baru 10 menit nih. Aduh. Ini ada apa ya? Kan ibadah Ramadan tuh banyak tuh satu. Banyak gitu kan. Apakah kita coba lakukan semuanya? Atau kita pilih-pilih dulu atau gimana nih Ustadz biar efektif gitu kita? Saya menghitung-hitung nih, ada 5 amalan atau ada 5 ibadah unggulan. 5 ibadah unggulan yang kita kayaknya jangan sampai kelewatan di Ramadan. Oke. Yang pertama taraweh. Oh iya betul. Yang kedua zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah mau kita bahas nih ntar nih. Oh iya. Kita ada satu episode khusus guys. Itu bersama tamu kita Ustadz Alamsyah ya. Ustadz Alamsyah. Insyaallah confirm ya. Confirm. Beliau nanti kita akan ajak ngebahas tentang zakat fitrah. Nah ini nggak ada nih kecuali di Ramadan. Iya. Kayak tarawih juga kan nggak mungkin. Ada nggak tarawih nih? Tarawih. Kayak sekarang nih, udah 3 hari atau 4 hari mau puasa, tiba-tiba kita habis isya megang mik musola nih. Solu sunat tarawih. Pak RT nggak marah sih, insya Allah Pak RT nggak marah. Tapi paling nelpon dinsos doang. Pak, ini ada warga saya yang rada-rada ODGJ nih Pak. Sakit nih ya. Sakit nih. Ini pertama tarawih, kedua apa tadi? Zakat fitrah. Yang ketiga Quran.
Quran Oke. ini harus ada ikatan dengan kita di Ramadan. Iya, iya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman bisa menghatamkan sekali aja di Ramadan. Atau bisa nambah 2 kali. Oh, Oh Masya Allah. top. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Oh iya. Ini cuma ada di bulan Ramadan dan Di 10 bulan hari Ramadan. terakhir. Betul, betul. Dan yang terakhir kalau bisa diupayakan itikaf. Dari situ kita bisa melihat skala prioritas yang mana. Karena mohon maaf gini Bang Vicky, kita harus fair-fairan juga sih. Ada teman-teman yang mohon maaf nih, mudah-mudahan Allah kuatkan pundak mereka, itu mereka pejuang nafkah. Iya. Kadang betul. kalau mereka narik ojol di siang-siang nih kan, aduh panas, ya kan, nggak kuat. Kita nggak tahu nih cuaca nanti Ramadan gimana di Jakarta. Tapi kalau mereka akhirnya, yaudah deh mungkin saya siang narik itu sore aja. Tapi kalau dia ngandelin narik ke sore dari mulai asar sampai maghrib doang misalnya, itu mungkin berat. Itu Iya padet mungkin sih. iya padat dan kemudian mungkin gak seberapa penghasilannya Betul, gitu. betul. Ada yang mungkin teman-teman ojol itu pernah kita ajak ngobrol, mereka nariknya dari subuh sampai jam 10 istirahat karena panas kan, nanti sampai asar, habis asar narik lagi sampai malam. Dan coba bayangin mereka yang ada di atas kendaraan, nyupir motor atau mungkin di pabrik, ada yang jaga malam, security dan sebagainya, supir travel dan sebagainya. Pasti ada yang dikorbankan tuh. Ya, betul. Mungkin bacaan Qur'annya mengendur, ya kan? Ya tetapi setidaknya mereka ada yang bisa berusaha. Apa contohnya? Sholatnya tetap jaga, tarawihnya tetap diusahakan. Meskipun nggak berjamaah bisa sendiri. Iya. Itu sih kembali kepada kita. Prioritas kita yang mana? Oke. Jadi at least gitu ya, kalau misalkan kita 5-5-nya belum bisa kita lakukan, ya at least 1 lah gitu. Apakah yang diperjuangkan? Apakah yang bisa kita perjuangkan Betul. gitu. Dan kalau bisa ya serutin mungkin ya Ustaz ya. Betul. Ya biar tadi nih, biar kita ada perubahan di keluar Ramadan gitu. Betul. Baik, teman-teman sekalian, sobat podcast 52 Talks, Alhamdulillah. kita kayaknya sampai sini dulu ya ngomongin tarhib gitu ya. Dan insya Allah nanti ada tema-tema yang akan menarik gitu yang akan kita bahas. Tadi udah di-spill Dan nih. boleh juga Ustaz. tuh kalau di komentar dituliskan. Oh iya, boleh banget. Like and share. subscribe, like and share, terus komentar. Kali aja punya dari teman-teman pemirsa atau penonton punya usulan bahas apa. Oh iya, gitu. kita sangat terima, sangat welcome Bisa gitu gini, ya. Bang Vicky bahas dong kuliner Timur Tengah gitu. Sambil dihadirkan. Dihadirkan gitu Apalagi kan. kalau kita nge-reviewnya di sana. Wah, Masya Allah, amin ya Allah. Jadi sambil di zoom gimana ngangkat tulang daging copot Iya, gitu. kita berdua aja, nggak usah bawa kru. Iya, kamera mah aman. Aman, pakai iPhone udah cukup kok bisa. Cukup udah itu ya. Maaf ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi ya Ustaz ya di episode selanjutnya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.